Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey students, jadi sebelum kita mulai kelasnya hari ini, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum materi dimulai, kita mendahulukan baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Okay. For students. Okay, very good. Okay, before we start the class, kita absen dulu kehadiran. Okay. Di depan apa Toe? Yes, Mom. Darlan, Zulfida, Dini. Okay, students. Wah, jadi hari ini kita akan belajar tentang use item text. Nah, dalam bahasa Inggris itu kan ada 4 aspek, ada 4 skill. Yang pertama itu ada skill speaking, yang kedua ada writing, yang ketiga ada listening, dan yang keempat ada reading. Nah, hari ini kita akan belajar tentang skill reading. Nah, tujuannya kalian belajar use item text ini supaya kalian mampu memahami teks bacaan dalam bahasa Inggris, dan salah satu teksnya ini adalah use item text. Jadi ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama itu akan berikan materinya, kemudian saya akan menjelaskan poin-poin penting tentang materi use item text. Kemudian saya akan meminta kalian mengidentify tentang contoh use item text. Kemudian kalian akan menjawab soal tentang use item text. Oke, jadi kegiatan setelah itu terakhir kita review. Oke, jadi akan memberikan materinya. Oke, kita mulai. Generic structure-nya dari use item text itu ada 3. Jadi yang pertama ada use body, yang kedua ada background, dan yang ketiga itu ada source. Jadi sebelum bisa menjelaskan tentang generic structure-nya itu, kalian pasti harus pahami dulu tentang apa sih use item text itu. Jadi use item text itu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap penting, atau lebih ringkasnya berita tapi yang ditulis dalam bentuk tulisan. Jadi ketika dituliskan maka akan menjadi use item text. Jadi seperti itu. Nah, tujuan komunikatif dari use item text ini yaitu untuk memberitahukan pembaca atau pendengar dari bacaan yang disajikan dari use item text tersebut. Oke, jadi situ ada beberapa penjelasan tentang use item text. Tapi itu bisa dibaca karena yang paling penting yang harus kalian pahami tentang use item text itu ada 3. Yang pertama ada use body, ada background, dan ada source. Nah, apa sih use body?
Oke, jadi newsworthy itu dia berupa rangkuman. Nah, dalam sebuah cerita itu atau kejadian itu pasti kalau dituliskan terdapat beberapa paragraf. Nah, ketika kalian ingin mengetahui apa sih poin dari sebuah cerita, maka kalian langsung membaca newsworthy. Ketika kalian membaca newsworthy, maka kalian akan mengetahui isi atau poin dari berita atau cerita tersebut. Oke, jadi newsworthy itu dia berupa rangkuman. Nah, dalam sebuah cerita itu atau kejadian itu pasti kalau dituliskan terdapat beberapa paragraf. Nah, ketika kalian ingin mengetahui apa sih poin dari sebuah cerita, maka kalian langsung membaca newsworthy. Ketika kalian membaca newsworthy, maka kalian akan mengetahui isi atau poin dari berita atau cerita tersebut. Atau bisa menceritakan tentang kronologis dalam cerita tersebut. Nah, our source ini dia adalah karakteristik dari news item text dan jenis-jenis teks lainnya seperti narasi teks, konteks itu tidak ada source-nya. Jadi ini benar-benar karakteristik dari news item text. Dia memiliki suatu misalkan polisi mengatakan, petani mengatakan, jadi mereka memiliki pernyataan tentang berita tersebut. Jadi itu adalah jenis teks yang harus kalian ketahui. Oke, bisa dilihat di situ di cara tulisnya. Sekarang kita akan belajar tentang examples of news item text. Jadi contohnya dari news item text tersebut. Nah, di situ bisa dilihat di lembar fotokopiannya. Jadi judulnya itu Town Contaminated atau kota yang terkontaminasi. Nah, di situ sudah ada penggalan-penggalannya, ada newsworthy, ada background events, dan ada source-nya. Jadi newsworthy di sini, saya akan bacakan. Even Moscow, a Russian journalist, has uncovered evidence of another Soviet nuclear catastrophe, which killed 10 sailors and contaminated an entire town. Jadi dalam newsworthy ini, ketika kita membacanya, kita langsung bisa mengetahui apa poin dari kejadian atau peristiwa tersebut. Di sini dia menjelaskan tentang jurnalis dari Rusia yang telah menemukan bukti lain tentang bencana nuklir Soviet yang menewaskan 10 pelaut dan mengkontaminasi seluruh kota. Jadi ketika kita membaca newsworthy ini, kita langsung paham ceritanya ini tentang apa, karena dia langsung ke poinnya. Kemudian di background events, Yelena Perzhavskaya is the first journalist to speak to people who witnessed the explosion of a nuclear submarine at the naval base of Skotovo, 22 near Vladivostok. The accident, which occurred 30 months before the Chernobyl disaster, spread radioactive fallout over the base and nearby town, but was covered up by officials of the Soviet Union. Jadi even though saya tidak bacakan secara keseluruhan, tapi ketika kita membacanya, kita langsung temukan poinnya di sini. Karena background events itu kan dia berbicara tentang siapa pelaku atau siapa yang berada dalam cerita tersebut dan di mana. Nah, di sini jelas ada Yelena Perzhavskaya. Di situ yang masuk dalam ceritanya dan ada orang-orang yang melihat kejadian tersebut tentang contaminated ini. Kemudian di sini tempatnya di Skotovo, di Skotovo, Vladivostok. Jadi ketika kita melihat background itu, pasti kita akan menemukan siapa dan di mana. Terus kemudian source-nya. Nah, a board of investigators was later to describe it as the worst accident in the history of the Soviet Navy. Nah, di sini Dewan Penyelidik kemudian menggambarkannya sebagai kecelakaan terburuk dalam sejarah Angkatan Laut. Angkatan Laut Soviet. Jadi di sini ada yang berstatement itu
dewan penyelidik. Dia menyatakan sesuatu tentang cerita atau kejadian tersebut. Oke. Jadi untuk melihat pemahaman kalian lebih lanjut tentang news item teks ini, maka saya akan mencoba meminta kalian untuk mengidentify satu contoh lagi tentang news item teks. Jadi bisa dilihat di situ di fotokopiannya yang judulnya 7 Killed in Accident on Jalan Sultan. Jadi di sini saya akan meminta kalian untuk mengidentify yang mana background, yang mana newsworthy-nya, yang mana background-nya, dan yang mana source-nya. Oke, jadi bisa students kalian bantu untuk membacakan ceritanya. Nanti kalau ada yang tidak diketahui bisa saya bantu. Kita mulai dari Irfan Avanto ya, dari 7 people. 7 people were killed in a collection between a bus, a car, and a truck at 10:35 p.m. on Jalan Sultan last night. Okay, good. Okay, next. There were all Passengers in in the car. the car. Police believe the child may Have been trying been trying to overtake to overtake the bus. the bus, yes, Why it was when it was Why? struck why into by a truck coming for the opposite direction. direction. Okay, good. Next. The driver of the car may not have been losing his life, as the truck driver said he did not see the car approaching. Okay, good. Next. The car shouldn't have been trying. On Jalan Sultan and Adichan. The police report as the car and smart weapons have shouting. But have been carrying more Than people. 5 people. People. Okay. The names of the victims are not yet known. Okay, good. Oke, jadi kalian sudah membaca tentang 7 Killed in Accident on Jalan Sultan. Jadi sekarang saya akan meminta kalian untuk mengidentify tentang cerita ini. Tadi kan saya sudah jelaskan kalau news item text itu generic structure-nya ada 3 bagian. Pertama ada newsworthy, yang kedua ada background, dan yang terakhir itu ada source. Nah, kira-kira dari sentence mana, kalimat mana newsworthy-nya, dari kalimat mana sampai kalimat mana? Dari misalkan mungkin dari 7 people sampai the number of passengers in the car, atau dari 7 people sampai last night, 7 people sampai last night. Coba newsworthy-nya kira-kira dari mana? Dari sentence-nya yang mana? Dari dari 7 people sampai last night. Masih ada pendapat lain? Atau tidak ada? Oke, jadi teman-temannya setuju kalau newsworthy-nya itu dari 7 people sampai di last night. Oke, jadi kita next background.
Backgroundnya kira-kira dari sentence mana? Maybe dari the date were of passenger sampai direction atau sampai approaching. Sampai approaching dari the date were of passengers. Masa? Sama bibirnya. Oh, berarti secara otomatis source-nya sampai dari the police sampai Vietnam. Wow, what's today? Oke, jadi jawaban kalian benar semua. Jadi kalian sudah paham tentang materi ini ya. Karena kalian sudah paham tentang bagaimana cara mengidentifikasi dari news item text. Jadi biar kalian tidak menjelaskan lebih lanjut lagi tentang someone killed in accident on Jalan Sultan ini, kalian sudah paham bagaimana cara mengidentifikasinya. Misalkan kayak newsworthy, ketika kita sudah paham berarti itu masuk di newsworthy. Ketika di situ ada bagian siapa dan di mana dan ada penjelasan, dia masuk background. Dan kemudian ketika ada statement berarti dia masuk di source. Oke, karena kalian sudah paham tentang materi ini, kita akan melangkah ke kegiatan selanjutnya. Oke, jadi kalian akan menjawab pertanyaan. A few moments later. Students, jadi time is over. Jadi untuk waktunya untuk menjawab soalnya itu sudah selesai. Jadi silakan nomor jawabannya dikasihkan di kotak kelas dan di kotak kelas yang bawah sini. Oke, jadi karena kalian sudah selesai mengisi nomor jawaban, jadi kita akan beralih ke aktivitas selanjutnya. Jadi hari ini aktivitas selanjutnya sebenarnya kita tinggal mereview pelajaran tadi. Jadi kenapa harus direview supaya kalian lebih paham lagi tentang materi ini, kalian supaya materinya tidak mudah hilang. Jadi saya akan mereview kembali dan akan melihat apakah kalian masih ingat. Jadi tadi kan kita belajar tentang misalnya teks. Jadi misalnya teks tadi ada berapa jenis structure? Ada 3. Yang pertama apa? Newsworthy. Kedua? Kira-kira siapa yang bisa apa pengertian atau definisi dari news item text? Dia tentang kejadian. Oke, that's good. Very nice ya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini saya kira itu sampai sini. Tapi untuk tugasnya memang akan minta kalian untuk mencari salah satu news item text, bisa di internet, di koran, terserah pilihan. Setelah itu setelah kalian mendapatkan salah satu teksnya, kalian identify yang mana newsworthy, yang mana background, dan yang mana sebenarnya. Nanti tugasnya dikumpulkan ke depan. Okay, students, so I think enough for today and I will close it. Wassalamualaikum warahmatullahi